Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menerangkan materi prakarya semester ganjil bab 1 tentang kerajinan bahan lunak. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama memahami jenis produk kerajinan dari bahan lunak, yang kedua mendeskripsikan sifat dan karakteristik bahan lunak untuk kerajinan, dan yang ketiga menjelaskan teknik pembuatan produk kerajinan bahan lunak. Oke, untuk lebih lengkap materinya kita simak penjelasan berikut. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi kerajinan bahan lunak. Materi yang pertama adalah pengertian kerajinan bahan lunak. Seperti kita ketahui, setiap daerah Indonesia memiliki jenis kerajinan yang berbeda-beda. Misalnya, kerajinan keramik, kerajinan kayu, anyaman rotan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis kerajinan tersebut pada umumnya terbuat dari dua jenis bahan lunak, yaitu bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam dan pengolahannya pun dilakukan secara alami. Contohnya tanah liat, serat alam, kulit, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak, seperti contoh bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan lain sebagainya. Dari penjelasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa kerajinan bahan lunak adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Selanjutnya, kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu prinsip kerajinan bahan lunak. Para pembuat kerajinan bahan lunak biasanya selalu mengandalkan 3 prinsip dalam menghasilkan karyanya, yaitu 1. Keterampilan tangan. Setiap kerajinan yang dibuat oleh para pengrajin bahan lunak selalu menggunakan keterampilan tangan, meskipun karya yang dihasilkan selalu dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, keterampilan teknik. Dalam menghasilkan suatu karya kerajinan, si pengrajin harus melakukannya secara berulang-ulang dan harus didasari oleh keterampilan teknik pembuatannya. Dan yang ketiga adalah bersifat kedaerahan atau tradisional. Meskipun kerajinan yang dihasilkan mempunyai nilai guna, praktis, dan bersifat universal, namun cara pembuatannya masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Selanjutnya, kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang pertama, setiap bahan yang dibuat untuk kerajinan bahan lunak alami mempunyai jenis dan karakteristik yang berbeda. Namun, semua itu merupakan jenis dan karakter yang natural dan alami, seperti halnya tanah liat. Tanah liat mempunyai sifat lunak alami tanpa melalui proses terlebih dahulu. Sedangkan bahan lunak buatan harus melalui proses pelunakan, seperti halnya kerajinan dari lilin. Sebelum membuat suatu kerajinan dari lilin, sang pengrajin harus membuat lilin tersebut menjadi lunak dengan cara dipanaskan menggunakan api di atas kompor. Dan submateri yang terakhir adalah proses produksi kerajinan bahan lunak. Yang pertama adalah proses produksi kerajinan bahan lunak alami, yaitu kerajinan keramik.
Bahan utama dari pembuatan kerajinan keramik adalah tanah liat. Teknik pembuatan keramik harus dilakukan secara manual dengan cara tanah liat harus dipijat dan ditekan dengan jari-jari tangan dari bentuk bulat menjadi bentuk yang diinginkan, seperti contoh gambar di sebelah ini. Dan yang kedua adalah proses pembuatan kerajinan dari bahan lunak buatan. Contohnya, pembuatan kerajinan dari bahan dasar lilin. Pembuatan kerajinan dari bahan dasar lilin cukup sederhana dan mudah, bisa dilakukan oleh semua orang. Jika kita akan mengubah bentuknya menjadi benda kerajinan yang unik, tentunya perlu dicairkan dengan proses pemanasan di atas api atau kompor. Lalu, cairan tersebut dituang di dalam cetakan dan kita biarkan cairan yang sudah dimasukkan dalam cetakan menjadi dingin dan mengeras, seperti contoh gambar di sebelah. Oke anak-anak, dari materi yang dijelaskan tadi, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan yaitu bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Yang kedua, dalam membuat suatu karya kerajinan, bahan lunak haruslah berdasarkan 3 prinsip, yaitu keterampilan tangan, keterampilan teknik, dan selalu bersifat kedaerahan atau tradisional. Yang ketiga, setiap kerajinan dari bahan lunak yang dibuat selalu memiliki jenis dan karakteristik yang berbeda-beda, tergantung jenis bahan lunak tersebut. Dan yang terakhir adalah, hal yang paling diperlukan dalam membuat suatu kerajinan dari bahan lunak yaitu keterampilan dan ketelitian, agar kita bisa menghasilkan suatu karya yang bisa mempunyai daya minat orang yang melihatnya. Oke, demikian materi tentang kerajinan bahan lunak. Semoga kalian bisa memahaminya. Oke anak-anak, demikianlah tadi penjelasan tentang materi kerajinan bahan lunak. Harapan Bapak mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami materi yang dijelaskan tadi. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan materi-materi lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.